pertama, orang yang menghafal Al-Quran. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran. Kita sambut guru besar kita, pimpinan Masyiat Tahfiz Quran Bogor, yakni Ustazah Siti Sofian atau Teh Auna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Jami Firdaus dan sahabat RSLaki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi bersama Teh Auna. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan kepada kita seluruhnya. Sahabat RSLaki, Teh Auna akan sharing tentang motivasi Al-Quran. Tahukah sahabat RSLaki dan jamaah bahwa di dunia ini ada keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapakah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? enggak. Harus tahu dong. Ada hadis riwayat Ahmad nomor 12.292 yang berbunyi an Anasi Maliki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Sesungguhnya keluarga Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga di antara manusia. Ada yang tahu? Enggak. Mau gak sahabat RSLaki atau jamaah menjadi keluarganya Allah? Mau. Nih misalnya kita jadi keluarganya presiden, keluarganya gubernur, keluarganya menteri, setiap hari dikawal oleh polisi. Bangga gak? Bangga. Ya, bangga. Apalagi jadi keluarganya Allah. Gitu. Apalagi jadi keluarganya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kita harus bangga menjadi keluarganya Allah. Kemudian sahabat Rasulullah bertanya, qala qila man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran. Jamaah, mereka adalah ahli Quran. Jamaah sekalian dan sahabat RSLaki, siapakah ahli Quran itu? Enggak tahu. Makanya Teh Auna kasih tahu. Yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang mentadabburi Al-Quran. Yang keempat, orang yang mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, orang yang aktif dalam peran dakwah Al-Quran. Makanya sahabat RSLaki ataupun jamaah sekalian, kita harus mau membaca Al-Quran dan belajar menghafal Al-Quran. Ada sebuah cerita. Ketika itu Teh Auna datang ke suatu kampung atau perjalanan ke suatu kampung. Kemudian Teh Auna masuk ke rumah itu dan Teh Auna melihat bahwa di sana ada Al-Quran di atas meja yang sangat berdebu. Sahabat RSLaki dan jemaah sekalian, sangat berdebu. Mungkin Teh Auna penasaran kenapa ini Al-Quran seperti itu. Mungkin karena saking nggak pernah dibaca atau gimana. Nah setelah itu Teh Auna telusuri dan bertanya kepada yang punya itu. Terus Teh Auna nanya gini, kenapa ini Al-Quran sampai berdebu? Kemudian beliau menjawab, gak pernah dibaca. Kenapa gak pernah dibaca?
Auna kan penasaran. Kemudian beliau menjawab, saya sibuk mengurus rumah tangga, kemudian sibuk mencari nafkah, sibuk mengurus keluarga, sibuk usaha. Kemudian Allah dan menasihati yang ada di rumah. Walaupun sesibuk apapun, kita harus mau membaca Al-Quran. Minimal 1 ayat, 2 ayat sehari itu kita harus membaca Al-Quran. Kemudian yang punya rumah itu menurut insya Allah ya Allah. Terima kasih atas nasihat yang Teh Allah kasih, semoga bermanfaat. Ya, itu. Jamaah sekalian dan sahabat RSTQ, kita kembali ke hadis tadi bahwasannya ahli Quran itu hum ahlullah wa khosatuh. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang yang paling istimewa bagi Allah. Makanya sahabat RSTQ dan jamaah sekalian, yuk kita mau belajar membaca Al-Quran minimal sehari 1 ayat, 2 ayat, 1 juz boleh, daripada ngomongin netizen atau berkomentar yang tidak ada gunanya, dan daripada nge-game setiap hari. Lebih baik sehari itu diisi dengan mau membaca Al-Quran. Jamaah sekalian dan sahabat RSTQ, cukup sekian motivasi dari Teh Auna hari ini, semoga bermanfaat. Dan sahabat RSTQ atau jamaah sekalian yang mau dan belajar Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran, bisa hubungi nomor RSTQ di bawah ini. Cukup sekian motivasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum ditutup, Teh Auna pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah Teh Auna numpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita sharing motivasi Al-Quran lagi? Setuju? Setuju. Oke, mantap. Ya, terima kasih kepada guru besar pimpinan Rumah Syiar Tahfiz Quran. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi motivasi buat kita semua dan sahabat RSTQ. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala